Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini, saudara, adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, bulan ini kita akan berbicara tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Yang akan dimulai, dibuka oleh Pastor Doni, akan masuk ke pelajaran pada mulai minggu depan. Ini saya bawa intronya aja. Ya, saya bawa intronya. Di dalam masa penantian ini apa yang kita harus lakukan. Dan saat ini adalah masa seperti apa? Masa di mana masa kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan minggu depan Pastor Doni, minggu berikutnya saya dan Pastor Doni, kita akan seperti minggu-minggu sebelumnya, setiap minggu berganti-ganti. Kita akan membawakan ini sekitar 7 minggu. Karena minggu yang terakhir kita akan berbicara mengenai upah. Ya. Ada 7 minggu, berarti dimulai minggu depan dan bulan Maret ya. Bulan Maret sampai minggu keberapa itu. Ya, kalau ini cuma dapat 3 minggu berarti sampai Maret akhir. Seperti itu dia. Dan saudara dimohon diikuti ya. Ikuti ini jangan ada yang miss ya. Sehingga kita bisa lihat satu paket. Kita bisa lihat semuanya tentang kedatangan Tuhan ini. Ya, tentang eskatologi. Ya. Haleluya. Siapa yang mau mendengarkannya? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tangan-tangan sudah terangkat kepada Tuhan dan saya percaya ya Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Baiklah saudara yang kekasih. Tuhan dia bukan hanya menciptakan kita untuk hidup di dunia ini. Selama 70 sampai 80 tahun. Firman Allah berkata, ya, 70-80 tahun. Saudara di atas 70 sebenarnya sudah bonus, itu dia. Kalau kita bisa hidup lebih dari 70 tahun. Satu dekade itu 70 tahun. Nanti Pastor Doni yang akan membawakan itu. Ya, minggu depan. Dia akan membawakan tentang akhir zaman ini. Sudah masuk masa pengajaran. Ya, 70 tahun itu berbicara satu masa. Ya, dan dikatakan satu masa, satu periode 70 tahun. Di atas 70 tahun, 80 tahun firman Allah berkata kalau kuat saudara. Tetapi kita akan terus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin, gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saudara yang kekasih, 80-90 tahun orang hidup. Waduh, orang udah puji-puji umur panjang. Betul? Di sini saya pernah lihat orang hidup 106 tahun. Karena kami juga melayani di panti jompo ya, di sini di nursing home. Jadi saya pernah menyaksikan ada orang yang hidup 106 tahun, namanya Catherine. Jadi saya ingat banget, dia umur paling tinggi. Yang terakhir saya lihat 103 jalan 104 dan terjadi COVID. Akhirnya kita cancel pelayanan kita di sana dari 2012. Kami sudah melayani di sana dan cancel dan sampai hari ini. Dan saya dengar ada di atas 50% yang dipanggil pulang, tapi banyak banget sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, 80-90 tahun, ya mungkin 100 tahun juga. Tuhan bukan hanya menciptakan kita untuk hidup di dunia ini seperti itu lamanya, saudara yang kekasih. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kehidupan jangka panjang. Jangka panjangnya seberapa lama? Tanpa batas. Tanpa umur. Ya. Atau kekal. Dia menciptakan kita serupa dengan dia. Dia adalah kekal. Kita juga kekal. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, yaitu Allah tidak ada umurnya. Kita lihat Tuhan gak ada umurnya. Di dunia ini yes. Semua orang punya umur karena di dunia ini terbatas. Tuhan Yesus 33,5 tahun cuma dia hidup di dunia ini. Setelah itu dia terus hidup dalam kekekalan. Saudara, karena dia emang sudah dari kekal ya. Cuman waktu berada di dunia ini baru ada umur. Tetapi kita cuma mampir juga di dunia ini seperti Yesus. Umur kita kekal, saudara yang kekasih. Ya. Jadi kalau kita belajar di sini, suatu hari nanti kita akan tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, menjadi partnernya Tuhan.
Ya, saudara yang kekasih. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita selama kita hidup di bumi ini, saudara yang kekasih. Untuk satu kehidupan yang eternal, kekal. Nanti di dunia yang baru, di langit yang baru. Tempatnya bukan di sini. Di sini dunia sudah jatuh. Dan suatu hari nanti akan dimusnahkan. Dunia ini tidak akan ada lagi. Ya saudara, nanti kita akan berada di dunia yang baru dan langit yang baru. Dan Yerusalem baru. Nanti akan diajarkan saudara. Ya, akan diajarkan itu nanti, tidak sekarang. Jadi, saudara, kita harus ingat tujuan akhir dari hidup kita bukan di sini. Sekali lagi, bukan di sini. Ya. Jadi masa depan kita bukan ada di dunia ini, tetapi masa depan kita adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, katakan amin. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi bukan di sini. Sekali lagi. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang saya mau bertanya kepada Anda sekalian di sini. Enggak usah angkat tangan, ya. Tetapi Anda jawab sendiri aja. Ya, siapa di sini yang umurnya umur 40 tahunan? Enggak usah angkat tangan. Jawab aja sendiri, saya, ya. Seperti itu. Oke. Dan mungkin yang lain umur berapa? Ada yang umur 60, ada umur 70, ada umur hampir 80, ada umur 80. Oh, Oma Megi langsung gini katanya dia. Ya, seperti itu. Ada umur berapa lagi, saudara? Sekarang pertanyaan saya. 50 tahun yang akan datang. Alamatmu ada di mana? Engkau berada di mana 50 tahun yang akan datang? Tempat tinggalmu. Jawab sendiri ya. Berarti kalau umur 40 tambah 50, engkau alamatnya ada di mana? Nah, kalau udah 70 tambah 50, Anda alamatnya ada di mana? Hitung sendiri aja. Oke. Saudara, masa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Saat ini adalah masa persiapan, di mana kita harus sadar bahwa kita ada di dunia yang sementara. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah di dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Selama kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, ada yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bekerja selama masih ada kesempatan. Karena suatu hari nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Kita buka Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa kita harus bekerja di siang hari. Karena ada suatu hari malam di mana kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Kita jangan menunda-nunda pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan jangan cari-cari alasan. Ya, saudara yang kekasih. Untuk tidak bekerja selama hari masih siang. Karena kalau udah malam, Anda tidak bisa bekerja lagi. Ini berbicara opportunity, berbicara kesempatan. Dan berbicara tanggung jawab kita. Saudara, kalau kita melihat, saudara yang kekasih, di kitab Matius berbicara tentang talenta, ya, di mana seorang tuan mempercayakan hamba-hambanya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Setelah itu tuannya kembali dan minta pertanggungjawabkan daripada kepercayaan yang dia percayakan kepada kita. Jadi selama kita ada di dunia ini, saudara, Tuhan kasih kepercayaan kepada kita. Ini, saya kasih, hasilkan buah-buah jiwa. Hasilkan, ya, saudara. Pekerjaanku harus selesai. Pekerjaan Tuhan harus tuntas. Kalau kita tidak mau melakukannya di siang hari, saudara yang kekasih, malam Anda tidak ada kesempatan. Dan kalau Anda tidak mau bekerja, enggak apa-apa. Ada pekerjaan-pekerjaan lain di kebun anggurnya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat
Tadi di Yohanes 9 ayat 4 berbicara tentang waktu. Di mana kesempatan, opportunity. Waktu itu tidak akan pernah terulang lagi. Ya, hari kemarin atau tadi pagi Anda nggak bisa ulang lagi. Ya, saudara, ada banyak orang bilang, aduh sayang, harusnya saya melakukan itu. Tetapi sudah terlambat. Terlambat itu tidak pernah ada di kemudian, di pemula, tetapi selalu di belakang. Di kemudian hari. Kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 12. Kita buka. Masih dalam nomor 1 bekerja selama masih ada kesempatan. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke Bapa. Saudara yang kekasih, di sini kita lihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini kata Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara yang kekasih, pertanyaannya adalah, apakah kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan? Karena dikatakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dia lakukan. Jawabannya adalah iya. Karena pada waktu Yesus ada di dunia ini, saudara, dia berkata, Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Dan yang mengerjakan itu di dalam dia adalah Bapa. Ya, jadi bukan dia. Dan saudara, saat ini di dalam kita ada Roh Yesus, ya, ada Tuhan Yesus, yaitu melalui Roh yang kudus, di mana ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Itulah sebabnya kita juga bisa mengerjakan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, tapi bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Roh yang mengerjakan di dalam kita. Katakan amin. Ya, dikatakan bahkan lebih besar daripada apa yang dilakukan. Saudara, yang dimaksud dengan lebih besar ini mungkin akan timbul pertanyaan. Saudara, kalau Roh Allah bekerja di dalam kita, saudara, itu tidak ada batasannya. Artinya lebih besar, saudara, Anda tidak mungkin bisa mengukur sesuatu yang mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar kalau Roh Allah bekerja. Tetapi yang dimaksud Yesus ini pada waktu dia berbicara kepada murid-muridnya, saudara, di mana dia berbicara bahwa murid-murid ini terbatas bisa melihat pekerjaannya dia, betul? Sangat terbatas. Karena Yesus itu dengan tubuhnya, saudara. Tuhan Yesus melakukan A, B, C, D. Di mana kadang-kadang dia bawa 3 muridnya, yang lain dia tinggal. Kadang-kadang ada semua sama-sama dengan dia. Terbatas karena Yesus secara tubuh. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, amin, itu tidak terbatas. Amin. Murid-murid bisa melakukan lebih daripada yang mereka bisa lihat. Katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, ini pekerjaan Tuhan yang besar akan dinyatakan lewat hidup kita. Siapa di sini yang percaya di dalam hidupnya ada Roh Kudus? Saudara, kita harus percaya ini, ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, itu yang masuk Roh Kudus. Ya, dan kita harus percaya, makanya tubuh kita ini adalah rumah daripada Roh Kudus. Makanya kalau ditanya, Roh Kudus alamatnya di mana? Di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Ya. Nah, itu jawabannya, saudara, karena dia ada di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus tidak terbatas. Dia bisa melakukan segala perkara. Haleluya. Ya. Yang berikutnya kita lihat, saudara yang kekasih, di dalam bekerjalah selama masih ada kesempatan. Ini berbicara opportunity, berbicara pekerjaan Allah. Ini opportunity. Anda mau nggak dipakai oleh Tuhan? Betul? Mau nggak kita dipakai oleh Tuhan? Dan Tuhan siap untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa di dalam diri gereja Tuhan. Khususnya di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara. Kita bukan nganggur, bukan doa terus siang sampai malam, sampai nggak ngapa-ngapain. Banyak orang, aduh jangan bikin dosa, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Saudara cuman kayak begitu, lebih baik pergi ke surga hari ini. Di surga Anda udah nggak bikin dosa.
Di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus melakukan pekerjaan Allah sampai tuntas. Katakan amin. Haleluya. Ya, caranya bagaimana? Enggak usah mikir, waduh saya udah tua, saya udah begini. Izinkan Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan pimpin kita. Amin. Mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya diberkati banget Oma Megi 79 tahun. Waduh, 80 Oma tahun ini ya. Haleluya. Ya. Waduh, gerakannya naik kapal pergi kemana-mana. Demi untuk Injil diberitakan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Haleluya. Itu kita support Oma Megi, saudara. Ya, kalau kita support dia, saudara, mungkin kita support dia dalam doa. Kita support dia lewat finance, saudara. Amin. Mungkin kita dipakai Tuhan lewat macam-macam, saudara yang kekasih. Katakan amin. Haleluya. Beri Tuhan kemuliaan dulu dong. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikutnya kita lihat. Pekerjaan Tuhan apa yang akan terjadi di hari-hari penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, bernubuat. Bernubuat itu berbicara tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi di depan kita. Itu anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Siap-siap, ini semua akan terjadi. Saudara yang kekasih, 18. Haleluya, ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Haleluya, jadi kita akan bernubuat, akan menceritakan, akan melihat hal-hal di depan. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah. Di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Terus, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Haleluya. Yang terakhir, 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara perhatikan di sini. Di Kisah Rasul 2 ini, di ayat 17 sampai 21, ini yang berbicara adalah Petrus. Pada waktu sesudah hari Pentakosta, pada waktu pencurahan Roh Kudus, ya saudara, di atas loteng Yerusalem, mereka menanti-nantikan itu, dan Roh Kudus dicurahkan. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, orang-orang yang 120 itu berada di loteng di Yerusalem. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan sama mereka. Dan mereka akhirnya keluar, saudara, termasuk Petrus. Waktu Petrus dia keluar, itu 3.000 orang, waktu dia khotbah 3.000 orang bertobat. Percaya kepada Yesus dan dibaptis. 3.000 orang. Kalau kita lihat, itu peristiwa pada waktu hari ke-50, Yesus bangkit. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus dia naik ke surga. Saudara tahu waktu Yesus bangkit sebelumnya. Waktu Yesus bangkit 50 hari sebelum Petrus berkhotbah. Setelah hari Pentakosta. Ya, pada waktu Yesus bangkit. Petrus tidak lagi menjadi atau dia lagi menunggu-nunggu Tuhan. Tidak. Dia sangat frustasi. Dia sudah kembali menjadi nelayan. Karena dia pikir Tuhannya sudah mati. Saudara. Dan setelah 50 hari kemudian, tidak sampai 2 bulan, sudah kekasih Petrus sudah berkhotbah. Ada amin? 3.000 orang bertobat. Percaya kepada Tuhan. Saudara, ini spektakuler. Ini bukan perbuatan manusia. Tetapi ini pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja secara dahsyat. Saudara, akhir zaman sudah dimulai pada waktu Tuhan kembali ke surga, saudara yang kekasih. Dan saat ini kita ada di penghujung akhir daripada akhir zaman. Saudara, Roh Kudus akan bekerja dahsyat. Saudara, katakan amin. Saudara, Tuhan akan bangkitkan Petrus. Anda yang mungkin belum pernah melihat sesuatu dalam diri Anda. Saudara, dan pada hari-hari ini Tuhan akan pakai Anda. Tuhan memerlukan orang-orang yang available. Orang-orang yang mau. Dia bukan cari orang-orang yang punya kualitas. Orang-orang yang hebat. Dari pendidikan yang hebat. S2, S3, S4, S5, S Mambo. Dia nggak nyari itu, saudara yang kekasih. Tapi dia nyari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin.
Haleluya. Dia nggak cari orang muda, umur 30 tahun kuat, gagah. Dia nggak cari orang 20 tahun, dia nggak cari orang 60 tahun, dia nggak cari orang 80 tahun, tapi dia cari orang yang siap, orang yang mau untuk dipakai oleh dia buat kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia dahsyat, dia luar biasa. Haleluya. Saudara, Petrus dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Dan kita lihat di situ gereja mula-mula terjadi kebangkitan, saudara yang kekasih. 12 murid dipakai secara dahsyat. Ya, secara luar biasa, saudara yang kekasih. Dan kita lihat, saudara, dikatakan, ini perkataan Nabi Yoel sebenarnya. Dan itu terjadi di akhir zaman. Dan kitab Nabi Yoel ini dikatakan itu bukan hanya di loteng Yerusalem, setelah loteng Yerusalem pencurahan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus akan bekerja. Tambah hari, kalau Roh Kudus bekerja, dikatakan kita akan naik, bukan turun. Amin. Jadi berarti sejak gereja mula-mula, pada waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, itu grafiknya harus naik. Katakan amin. Roh Kudus harus bekerja. Walaupun saudara yang kekasih, iblis coba memberhentikan, ada kejatuhan masa kegelapan gereja. Saudara masuk di dalam masa kegelapan selama beberapa abad, saudara yang kekasih. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan bangkitkan gerejanya kembali. Katakan amin. Supaya gereja akan tetap berdiri, tegak berdiri di penghujung akhir zaman ini untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini akan terjadi. Ini akan terjadi sebelum masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. This is the time. The year of harvest. Katakan tahun penuaian. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Kita akan menuai jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, ini excited sekali. Di mana Tuhan akan memakai anak-anaknya secara dahsyat. Ya, dikatakan, saudara, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Katakan amin. Haleluya. Ini akan terjadi, saudara. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan. Bukan cuma Bu Desi dibilang sama Pastor Doni itu hamba Tuhan. Kita bukan. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Hamba siapa? Siapa yang hamba Tuhan? Siapa yang hamba Tuhan? Yang bukan hamba Tuhan jangan angkat tangan. Hamba siapa itu? Ya, semua kita hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ya, saudara, kita akan bernubuat, kita akan berkata-kata untuk apa yang belum pernah terjadi. Amin. Saudara, itu perkataan Allah yang Allah akan taruh di dalam setiap mulut-mulut laki-laki dan perempuan. Katakan amin. Haleluya. Ini berbicara apa? Berbicara bahwa tidak ada lagi yang dapat memberitakan kita. Amin. Kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Katakan amin. Kalau kita tahu, kita bisa mempersiapkan. Ada musuh di depan, kita bisa belok kiri. Katakan amin. Ada musuh yang akan menyerang kita, kita sudah tahu lebih dahulu. Jadi saudara kekasih, ini hari-hari yang luar biasa. Hari-hari yang dinanti-nantikan. Amin. Haleluya. Harinya kapan? Saat ini. Amin. Kapan? Katakan saat ini. Haleluya. 2022 tahun penuaian. Haleluya. 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit. Dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi terang. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara akan disertai oleh tanda-tanda di langit. Saudara yang kekasih, untuk sebelum hari itu tiba. Saudara yang kekasih, saya tidak akan banyak berbicara di sini karena waktu saya. Saudara yang kekasih, ya. Dan ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini berbicara di kisah Rasul ini dia, berbicara di penghujung akhir zaman ini, Tuhan akan pakai gereja Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Untuk apa, saudara kasih? Mendemonstrasikan kuasa Allah. Bahkan tanda-tanda di langit juga akan terjadi supaya setiap orang dapat melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, sehingga orang bisa melihat Tuhan dalam kita. Mereka bisa melihat tanda-tanda di langit. Amin, saudara. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Dikatakan 21, dan barang siapa yang berseru kepada namaku akan diselamatkan. Jadi tujuannya adalah apa?
untuk penuaian besar. Supaya banyak jiwa dapat diselamatkan. Tentunya saudara yang kekasih, Tuhan akan pakai kita menyembuhkan orang. Saudara, Tuhan akan pakai kita melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, sebelum Tuhan pakai kita, dia sembuhkan kita dulu dari sakit penyakit. Katakan amin. Ya, nggak mungkin Anda lagi sakit, terus saya lagi sakit nih. Mana orang sakit saya mau sembuhkan? Ya nggak mungkin, nggak ada orang yang mau didoain Anda. Dia bilang, look at yourself, lihat dirimu. Amin. Tapi saya percaya kesembuhan akan terjadi di mana-mana. Gereja Tuhan akan mengalami masa kesembuhan, masalah akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ini nubuatan saudara. Ini akan terjadi di mana-mana. Amin, akan terjadi kebangkitan di mana-mana. Haleluya, Tuhan akan melakukan, mendemonstrasikan kuasanya lewat gereja Tuhan. Yang nomor berikutnya kita tampilkan di Matius 14 ayat 24. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Haleluya. Saudara yang kekasih, tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan akan pakai kita di akhir zaman secara dahsyat dan luar biasa. Demi untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia ini, saudara yang kekasih. Dan apa yang akan terjadi? Waktu kita menyelamatkan mereka, tentunya kita memberitakan Injil. Dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba waktu kedatangan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Nanti Pastor Doni minggu depan dia akan kasih tahu kepada kita, dia akan hitung waktu daripada nubuatan itu. Pertama kali disampaikan di Perjanjian Lama, nanti dia akan tunjukkan kepada kita, kita udah masuk tahun keberapa ini. Ya, kita udah masuk di era mana? Era ini saat ini adalah masa penuaian, saudara. Setelah masa penuaian besar, kita akan masuk masa di mana masa 7 tahun, di mana masa antikris. Ya, jangan fokus kepada antikrisnya, jangan ketakutan sama itu, fokus sama penuaian, fokus kepada Tuhan, amin. Karena kita tidak akan bersama-sama dengan antikris, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, jadi fokus kepada penuaian. Dan Injil harus diberitakan. Dan siapa yang memberitakan Injil? Siapa yang pergi memberitakan Injil? Siapa? Saya. Siapa? Katakan saya. Haleluya. Jangan bilang si anu, si itu, si situ. Ya, bukan saya, si itu. Saya. Amin. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Gak usah pikir caranya bagaimana. Gak usah pikirin dulu saudara yang kekasih. Nanti di sel-sel grup kita bisa bahas itu. Oke, saudara. Haleluya. Yang berikutnya kita akan lihat nomor 2. Hidup dalam kemurnian iman sampai di garis akhir. Ya. Nomor 1 tadi berbicara kesempatan. Nomor 2 hidup dalam kemurnian iman sampai di garis akhir. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ada banyak tantangan, situasi dan kondisi yang akan kita hadapi. Saudara, karena iblis tidak akan diam. Ya, saudara, saudara yang kekasih, iblis tahu hari-harinya dia di mana tinggal singkat. Ya. Jadi kalau kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, waktunya iblis juga tinggal singkat. Dan secara singkat dia mau merekrut, ya, merekrut begitu banyak jiwa-jiwa di dunia ini untuk menjadi pengikutnya dia. Saudara yang kasih, untuk itu kita mengucap syukur kalau kita sudah direkrut sama Tuhan Yesus lebih dahulu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ya, siapa di sini yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus? Siapa angkat tangan kita ke surga? Haleluya. Haleluya. Saudara, engkau tidak akan direkrut lagi sama iblis. Dia takut sama Anda. Amin. Haleluya. Tapi dia akan mau coba memberhentikan kita. Tapi saya mau kasih tahu, dia tidak akan bisa berhentikan kita. Injil tetap harus diberitakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, berbicara di sini bahwa saudara dikatakan kemurnian daripada iman kita. Saudara, itu akan teruji. Ya, jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas itu, saudara, kalau mau dibikin sampai tambah murni, harus dimurninya kan pakai api, saudara yang kekasih. Nah, kalau kita di sini, saudara, membuktikan kemurnian imanmu itu jauh lebih tinggi daripada emas yang dimurnikan, itu dia. Jauh lebih tinggi, saudara ya. Jadi saya nggak mau bahas tentang emas dimurnikan, saya nggak mau bahas karena itu jauh lebih tinggi, ya. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan di sini, saudara, ada tantangan, ada situasi, ada keadaan yang akan datang kepada kita.
saudara. Dan saya percaya firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan itu akan teruji nanti. Pada waktu ada tantangan, firman Tuhan datang kepada kita, Immanuel, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Pada waktu ada tantangan yang coba menyerang kita, Immanuel akan keluar dalam kehidupan kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Pada waktu ada situasi, ada keadaan, Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara yang kekasih, ada Tuhan, ada firman-Nya, ada Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat setiap firman Allah yang Anda dengar, itu akan teruji, itu akan teruji, itu akan menjadi kenyataan, itu akan menjadi pengalaman buat engkau. Dan engkau akan berjalan dalam firman Allah sebagai kemenangan, pemenang. Katakan amin, haleluya. Saudara yang kekasih, ini akan terjadi, saudara yang kekasih. Jadi Anda tidak perlu takut, karena Tuhan sudah mempersiapkan Anda untuk masuk di dalam penuaian gereja Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita yang dengar ini, kita boleh menjadi perpanjangan tangan Allah. Dikatakan ladang sudah menguning, penuai sedikit, saudara. Tapi saya bersyukur kita adalah penuai-penuai di akhir zaman. Katakan amin. Saudara, katakan sama Tuhan, siapkan aku Tuhan, utus aku Tuhan untuk menjadi penuai di akhir zaman. Haleluya, haleluya. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, ayat yang berikutnya silakan. 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Haleluya. Saudara yang kekasih, dengan mata iman yang terfokus kepada Allah, kepada Kristus, Roh Kudus akan membuat kita supaya tetap setia di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, Roh Kudus ini akan berperan sangat aktif di akhir zaman ini. Untuk itu Anda harus mempunyai persekutuan dengan Roh Kudus. Anda harus siapkan waktu-waktu Anda bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kepada Anda, Dia akan pimpin kita pada seluruh kebenaran. Kebenaran akan dipertaruhkan di akhir zaman ini. Karena iblis dengan kejahatan yang sangat tinggi, dia akan membawa kejahatan dan dia akan melemparkan kejahatan atas muka bumi ini. Tetapi kita juga ada Roh Kudus akan membawa kita pada kebenaran. Katakan amin. Hanya kebenaran yang akan menghancurkan kejahatan. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu kita akan tinggal di dalam kebenaran Allah. Saudara yang kekasih, dan Roh Kudus akan membuat semua yang kita dengar, firman yang sudah kita dengar, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, dan kita akan bersekutu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membuat setiap firman yang sudah masuk di dalam kehidupan kita akan keluar dan akan menjadi kenyataan. Anda akan hidup berjalan dari firman yang satu kepada firman yang lain, kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Ini akan memerdekakan Anda, ini akan memproteksi Anda, ini akan melindungi Anda. Amin. Karena kejahatan akan merajalela. Di hari-hari terakhir ini, firman Tuhan berkata, Tuhan, biar aku mempunyai hati yang bijaksana di hari-hari yang jahat ini. Hari-hari yang jahat adalah hari-hari di mana iblis lemparkan saudara kepada dunia ini. Dan dunia ini akan tambah hari tambah jahat. Dan kejahatan dosa akan mencapai klimaks kesempurnaan. Sampai hari ini dosa belum mencapai klimaks. Belum mencapai kesempurnaan. Why? Kenapa? Karena Roh Kudus masih ada di dalam dirimu. Pada waktu engkau pergi meninggalkan dunia ini, Roh Kudus bersama-sama dengan engkau terangkat. Di situ dosa akan mencapai klimaks. Karena tidak ada lagi lawannya. Katakan amin. Haleluya. Gereja Tuhan, tubuhnya Tuhan, tubuh Roh Allah. Katakan amin. The body of Christ. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, hanya orang yang didiami Roh Kudus yang akan pergi dibawa oleh Roh Kudus. Kita akan pergi bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Haleluya. Dan Roh Kudus, Tuhan adalah Allah yang adil. Dia akan kasih kesempatan untuk iblis berada di muka bumi ini 3,5 tahun. Dia akan memerintah. Saudara, haleluya. Minggu depan sekali lagi ditahan. Minggu depan kita akan bahas ini. 2 Timotius 4 ayat 7, saudara yang kekasih. Jadi kita akan mencapai garis akhir memelihara iman. Bukan dengan kekuatan kita. Ya, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dia akan membawa kita naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Saudara, kita akan menjadi kepala di dunia ini. Amin. Bukan ekor. Saudara, iblis akan kita injak-injak. Katakan amin. Haleluya. Ya, karena kebenaran, roh kebenaran itu ada di dalam kita. Memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, apakah Anda pernah mendengar? Saya akan menutup cerita khotbah ini, saudara yang kekasih, dengan satu cerita. Apakah Anda pernah mendengar tentang nama ini? Charles Blondin. Charles Blondin ini adalah seorang Prancis. Dia terkenal dengan nama besarnya.
di tahun 1860, saudara, tempatnya tanggal 14 September, saat dia menjadi orang pertama yang berjalan melewati tali yang kecil terbentang sekitar 3 kilometer di air terjun Niagara, ya. Air terjun Niagara, saya udah pernah ke Niagara di bagian Amerikanya, saya juga udah pernah pergi di bagian Kanadanya. Ya, ada beberapa orang sini yang tinggal di Amerika udah pernah pergi ke sana. Jadi kira-kira bisa membayangkan ya, dari Amerika kita bisa lihat Kanada, dari Kanada bisa lihat Amerika. Nah, itu dari Kanada ke Amerika. Saudara yang kekasih, orang-orang dari Kanada dan Amerika tentunya berbondong-bondong datang ingin menyaksikan kejadian itu, saudara, pada tanggal 14 September tahun 1860 untuk melihat prestasi yang hebat. Dia berdiri, saudara, dengan ketinggian di atas permukaan air 50 meter di atas. Ya, dan dia berjalan di atas tali. Saudara bisa membayangkan, ya. Saudara, orang-orang pada datang dan bukan hanya berjalan di atas air, di atas tali itu, tetapi dia juga berjalan di atas tali sambil menutup matanya. Dia menutup mata terus jalan di sana, saudara. Ya, dan dia juga mendemonstrasikan, saudara, kehebatan dia. Dia sambil bikin telur dadar sambil jalan di tali itu. Ya, waduh, ini orang makanya sangat terkenal banget ya, saudara yang kekasih. Dan yang menakjubkan lagi, saudara yang kekasih, dia mendorong kayak troli gitu loh, troli yang berisikan kentang. Jadi dia bawa dan dia dorong di tali itu. Seperti itu, dan orang semakin teriak, saudara yang kekasih. Menakjubkan sambil bertepuk tangan, hebat ya untuk Charles Blondin ini dia, saudara yang kekasih. Hebat gak dia? Hebat. Pada waktu dia udah mau mulai mendekati finish line, semua semakin kencang, bersorak-sorai, hebat. Oh, mereka bilang, kami percaya kepada kamu Charles, kami percaya kepadamu Mr. Blondin, kami percaya kepadamu. Dia bilang, apakah Anda percaya sama saya? Saya akan tiba dengan selamat. Kami percaya. Seperti itu dia. Waduh, sorak-sorai semakin gempita, saudara. Dan akhirnya benar sekali dia mencapai garis akhir dengan membawa troli yang berisi kentang, saudara. Dan tiba-tiba dia berdiri. Di ribuan orang yang menyaksikan itu, dia berdiri. Dia berkata, adakah di sini yang percaya kepada saya 100%? Semua langsung berteriak, percaya. Karena mereka udah lihat perbuatan-perbuatannya. Dan Charles Blondin dia berkata, oke, sekarang ini saya minta dengan hormat, yang percaya sama saya tetap mengangkat tangan. Yang percaya. Oke. Salah satu dari Anda yang percaya kepada saya minta menjadi volunteer masuk di dalam troli ini. Dan saya akan menyeberang kembali ke sana. Hello? Ada di sini yang mau ikut sama Charles Blondin? Masuk di troli kentang itu? Mau nyebrang pakai tali di situ? Semua langsung sunyi, sepi. Yang tadinya percaya. Ya, kira ditawarin kayak gitu, sepi, sunyi. Saudara, hari ini kita perlu membulatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bukan cuma hari Minggu di gereja sorak-sorai amin. Karena Ibu Desi suaranya keras banget, jadi harus bilang amin. Haleluya gitu. Saudara, enggak kayak gitu. Saudara, kalau kita bilang haleluya, kita bilang amin. Kita minta Roh Kudus bekerja biar kepercayaan kita menjadi bulat, bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang membuat kepercayaan kita semakin fokus. Kepercayaan kita benar-benar 100% percaya kepada Dia. Katakan amin. Tuhan berkata, kalau engkau percaya, maka itu akan terjadi kepadamu. Saudara, Dia akan datang segera. Dan hari-hari ini adalah hari-hari penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia mempersiapkan gereja Tuhan untuk menuai. Kapan? Now. Tahun berapa? 2022. Ini adalah waktu. Ini adalah waktu pemula, penuaian besar. Kita akan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Siapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Dia akan demonstrasikan kuasanya lewat kehidupanmu. Satu hal, percaya. Anda gak bisa percaya dengan kemampuanmu. Minta Roh Kudus. Punya hubungan dengan Dia. Dan Roh Kudus akan membuat kepercayaan itu menjadi bulat. 100% percaya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.